Selamat pagi, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Kita ketemu lagi di ibadah yang Tuhan sudah persiapkan. Ibadah Minggu yang boleh memuliakan nama Tuhan, boleh membuat kita makin dekat kepada Tuhan, boleh membuat kita makin bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita masuk dalam saat teduh. Dengarkanlah firman Tuhan yang berkata, Tuhan itu Raja, maka bangsa-bangsa gemetar. Ia duduk di atas kerup-kerup, maka bumi goyang. Tuhan itu maha besar, di Sion ia tinggi mengatasi segala bangsa. Biarlah mereka menyanyikan syukur bagi namamu yang besar dan kudus. Kuduslah ia. Ya, tadi Mazmur 99 ayat 1 mengatakan Tuhan itu Raja bangsa yang besar. Maka bangsa-bangsa gemetar. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita benar-benar memuji Dia, Allah kita yang sungguh agung. Jemaat diundang bangkit berdiri dimanapun Anda berada. Mari kita memuji Tuhan, Allah yang besar. Kami bersyukur pada Engkau Allah yang agung. Kami memuji Engkau Allah yang maha tinggi. Kami berterima kasih pada Engkau yang bermurah hati atas diri kami. Siapakah kami Tuhan ketika Engkau izinkan kami untuk menghadap Tuhan. Engkau berikan kami waktu, beri kami suatu privilege untuk memuji, mendengarkan firman Tuhan, bersekutu bersama walaupun masih secara online. Terima kasih ya Tuhan, terpujilah Engkau Allah maha besar, dan biarlah kami mau menyerahkan ibadah kami di tangan Tuhan. Allah sertailah kami, Allah siapkanlah kami mau siap untuk memuji Tuhan, kami mau siap untuk dibentuk, kami mau siap untuk diperbaharui untuk kemuliaan namamu. Tuhan tolong kami, dimanapun kami yang berada, kami yang sehat, kami yang masih sakit, kami yang dalam pergumulan berat, sungguh Tuhan yang memberkati kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Allah penyelamat kami berdoa. Amin. Kita tetap berdiri, kita mau membacakan pengakuan iman yang diakui, dipegang oleh gereja kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, kerjaan kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, bangkitan daging dan hidup yang kekal. Amin.
Tetap memuji Tuhan, hormat diberi. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Termulia, amin. Berilah hormat, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu. Patut pujilah terus, puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat pada. Mari terus berilah hormat, berilah hormat padahu, berilah hormat pada Allah, berilah hormat padahu. Patut pujilah terus, puji Allah pemberi berkat, puji Allah segala bangsa, puji Allah yang tertinggi, puji Bapa, Putra, dan Roh. Berilah hormat padahu, berilah hormat padahu. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mulia, 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 berilah hormat padanya. Mari kita berdoa, mengakui dosa dan pelanggaran kita, memohon ampun kepada Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2 mengatakan, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar, tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar ialah segala dosamu. Mari kita berdoa memohon ampun. Hari-hari kami adalah hari yang jahat Tuhan. Pagi, siang, dan malam kami renungkan, kami jauh dari Engkau. Sungguh Tuhan, ampuni kami ketika pikiran kami tidak menyenangkan hati Tuhan. Ada panggilan yang kami abaikan, ada komitmen kami yang kami abaikan, ada janji kami yang kami lupakan. Tuhan, ampuni kami. Sungguh Tuhan, kuduskan kami ketika kami mau memuji Tuhan. Biarlah hari-hari kami boleh berkenan pada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mohon pengampun daripada-Mu. Amin. Allah begitu mengasihi kita, karena Allah begitu besar, Dia sungguh indah, tiada taranya. Biarlah kita terus menyembah Tuhan, Allah yang boleh mengampuni kita. Kita mau bilang, Tuhan, ku kagum, ku hormat akan Engkau. Tuhan, ku kagum, ku hormat akan Engkau. Sungguh Engkau Allah yang layak dipuji. Tuhan, ku kagum akan Engkau. Mari saudara-saudara yang kekasih, kembali kita naikkan pujian ini kepada Dia. Jemaat, silakan dulu kembali ya. Kau sungguh indah, tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih
ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah, kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Mari kita membaca Alkitab kita dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31 yang berbunyi demikian. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang berbuah yang berbiji, itulah yang menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, aku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya. Dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Ketika Tuhan menciptakan kita manusia, Tuhan mengatakan sungguh amat baik. Bersyukur kita diciptakan Tuhan sungguh amat baik. Ya, jadi ketika kita ada masalah, saudara-saudara terkasih, ya kita dalam pergumulan, Tuhan mengapa begini? Tuhan, saya seharusnya seperti apa? Tuhan, ini mau kemana? Ini maksudnya apa? Marilah kita mencarinya hanya kepada Tuhan.
Karena seluruh damai sejahtera hanya ada di dalam Tuhan. Tanyakan suatu pujian ini sebelum kita masuk dalam doa syafaat. Hanya Yesus jawaban hidupku. Kalau aku cari damai, kalau aku cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Sekali lagi, kalau aku cari damai, cari damai, hanya aku dapat dalam Yesus. Kalau aku cari ketenangan, hanya aku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak satu pun dapat menolongku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidup. Bersama Dia hatiku damai, bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Hanya Yesus, hanya Yesus jawaban hidupku. Sebelum kita berdoa syafaat, saya membacakan suatu ayat Alkitab, Yeremia 33 ayat 3 yang mengatakan, "Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui." Hal Tuhan yang terkasih, mari kita terus berseru kepada Tuhan. Kita menyerahkan untuk pandemi ini, menyerahkan untuk erupsi Gunung Semeru, dan menyerahkan segala sesuatu yang menjadi kekhawatiran, dan setiap harapan kita hanya kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Puji syukur kami kepada Engkau Allah ketika Engkau memberi kami kesempatan untuk datang terus berdoa syafaat. Ketika Engkau memberikan suatu privilege untuk kami boleh menyerahkan setiap hati kami, supaya kami tidak ada khawatir, supaya kami ada damai, supaya kami ada tenang dalam hati. Kami bersyukur Tuhan untuk pemerintah Indonesia dan pemerintah negara lain yang sudah bisa memanage penyebaran COVID ini dalam beberapa minggu terakhir. Di Indonesia sendiri sudah cukup kecil. Sungguh Tuhan, kami berterima kasih. Dan biarlah Bapa, Engkau terus menolong kami untuk kami tidak lengah, kami terus berwaspada
untuk kami terus mengerti, belajar dari 18 bulan sudah lewat, dan biarlah Tuhan dalam anugerah-Mu kami menyelesaikan ini Tuhan. Kami berdoa menyerahkan juga Tuhan untuk ketika ada varian baru Omicron yang diketahui begitu cepat menyebar, tapi kami bersyukur ketika fatality rate tidak begitu berat. Tapi sungguh biarlah Tuhan itu tidak membuat kami lengah, kami tetap waspada. Biarlah Tuhan memberikan hikmat bagi kami manusia, kami para pemerintah daerah, pemerintah pusat, setiap negara, biar kami boleh antisipasi semua itu dengan baik. Saya berdoa untuk liburan panjang Natal Tahun Baru, sungguh Tuhan boleh memberikan kami juga hikmat untuk kami bertanggung jawab untuk menjaga dan meminimalisasi pergerakan demi untuk meminimalis penyebaran varian baru dapat COVID ini Tuhan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudari kami yang beberapa hari lalu dalam erupsi Gunung Semeru. Sungguh Tuhan, ketika ada yang meninggal, ada yang luka, ada yang kehilangan, ada yang sakit. Sampai sekarang Tuhan, kami bersyukur banyak relawan yang datang. Kami bersyukur untuk pemerintah daerah, pemerintah pusat yang cepat tanggap. Sungguh Tuhan, kami berdoa untuk damai sejahtera, kami berdoa untuk belas kasihan Tuhan, untuk mereka yang tinggalkan, untuk mereka yang sakit. Biarlah Tuhan Kau memberikan pengharapan, Kau memberikan pemulihan. Biarlah Tuhan ada hati yang bersukacita, dan setiap kami boleh belajar untuk mendekatkan hati pada Tuhan. Kami berdoa menyerahkan untuk mereka semua. Sungguh Tuhan yang boleh memberkati dan menolong mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Allah kami berdoa dan berterima kasih. Amin. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Biarlah hati kita boleh siap seperti seorang perempuan Samaria yang mencari hal yang tak puaskan hati. Dan ketika firman Tuhan memberitakan, kita menemukan bahwa Tuhanlah yang menjadi harapan kita. Kita puas. Sungguh kita boleh siapkan hati dan pikiran kita supaya kita diam, tenang. Jangan ada distraksi yang mengganggu kita. Biarlah firman Tuhan leluasa berbicara kepada hati dan pikiran kita. Seperti perempuan Samaria. Penuhi cawanku ini Tuhan. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Seperti perempuan Samaria, ku mencari hal yang tak puaskan hati. Ku mendengar Yesus berkata, minum air hidup kau tak dahaga. Penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Tak terbilang orang yang merindukan nikmatnya dunia yang fana, tetapi tiada harta indah setara Yesus Kristus Tuhanku. Penuhi cawanku, penuhi cawanku ini Tuhan, puaskan dahaga jiwaku. Roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Hai saudara, bila jiwamu haus, janganlah kau kejar yang fana. Kau pasti diselamatkan Tuhan bila engkau berdoa hanya kepadanya. Hai saudara, bila jiwamu haus, jangan kau kejar yang fana. Kau
selamatkan Tuhan. Bila engkau berdoa padanya, penuhi cawan, ku ini Tuhan. Puaskan dahaga jiwaku, roti surga kenyangkanlah hatiku. Inilah cawanku, penuhi Tuhan. Waktu dan tempat kami persilakan untuk firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini saya bersyukur kepada Tuhan untuk kesempatan untuk pertama kali bisa bersama-sama dengan saudara untuk berbakti kepada Tuhan. Khususnya pada hari ini saya dikasih kesempatan untuk berkhotbah di tengah-tengah saudara Gereja Kristen Batu Hidup. Perkenalkan lebih dulu, nama saya Lim Kok Han. Sekarang saya sebagai gembala sidang di Gereja Reform Injili Port Australia. Di samping itu saya juga sebagai dosen dari STT Reform Injili Internasional di Kota Jakarta. Hari ini saudara, kita akan bersama-sama memikirkan satu bagian firman Tuhan yang hubungan dengan inkarnasi dan misi gereja. Mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal yang pertama. Kita akan baca pasal pertama, ayat yang pertama 14 dan ayat ke-18. Kemudian kita lanjutkan di dalam Yohanes pasal 17 ayat 15 dan 18, dan Yohanes pasal yang ke-20 ayat 21. Saya akan bacakan firman Tuhan sebagai landasan pembahasan firman Tuhan pada hari ini. Yohanes 1 ayat 1, 14 dan 18. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Bapa yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Yohanes 17 ayat 15 dan 18, demikian bunyi firman Tuhan. Aku tidak meminta supaya engkau mengambil mereka dari dunia ini, tapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku mengutus mereka ke dalam dunia. Yohanes 20 ayat 21, demikian firman Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur karena oleh anugerah Tuhan, oleh iman kepada Kristus, kami boleh memiliki jaminan keselamatan, yaitu hidup yang kekal yang Kau janjikan. Kami juga bersyukur Engkau yang menyelamatkan kami, Engkau juga yang memberikan privilege kepada kami untuk boleh melayani Engkau, menjadi saksi tentang kerajaan Allah. Ya Tuhan, kami sebentar akan merenungkan kebenaran Tuhan. Kami mohon kehadiran Tuhan, berkat Tuhan menyertai kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Saudara kasih Tuhan Yesus Kristus, di dalam momen Natal seperti ini, banyak orang yang merayakan Natal, yaitu merayakan hari kelahiran Tuhan Yesus Kristus 2000 tahun yang lampau. Saudara kata Tuhan Yesus, waktu kita merenungkan Natal,
kita boleh mengingat akan pribadi karya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini. Waktu kita memikirkan pribadi dan karya Tuhan Yesus di tengah-tengah dunia ini, maka adalah penting kita memahami konsep mengenai inkarnasi dan kaitan dengan misi Allah di dalam dunia ini. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, peristiwa inkarnasi adalah peristiwa yang sangat penting di dalam sejarah manusia, di mana Allah menjadi manusia di dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kalau kita bicarakan tentang inkarnasi, ini adalah suatu pekerjaan Allah yang besar, yang ingin Tuhan nyatakan di tengah-tengah sejarah manusia di dalam dunia ini. Di dalam Yohanes pasal ketiga 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anak yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, peristiwa inkarnasi adalah peristiwa di mana Allah Bapa mengutus Tuhan Yesus Kristus menjadi manusia di tengah-tengah dunia ini untuk melaksanakan misi kerajaan Allah, yaitu keselamatan bagi manusia berdosa. Saudara, pengertian inkarnasi itu perlu kita memahami apa artinya, saudara. Saudara, istilah inkarnasi dari kata bahasa Inggris incarnation, dari dua kata in and carnis di dalam bahasa Latin. In artinya dalam, carnis artinya daging, yaitu Allah menjadi daging. Allah dan pribadi Yesus menjadi daging atau menjadi manusia. Saudara, ini kebenaran yang penting, bagaimana Yesus anak Allah menjadi manusia. Siapakah Yesus yang sebenarnya? Apa yang dikatakan Yesus? Apa yang dikatakan Alkitab tentang pribadi Kristus? Saudara, Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal pertama ayat pertama dikatakan, pada mulanya firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, dan firman itu menjadi manusia, tinggal di tengah-tengah kita, penuh kasih karunia dan kebenaran. Saudara, siapakah Yesus? Yesus adalah pribadi Allah, Allah oknum kedua dari Allah Tritunggal. Di dalam tradisi Kristen kita memahami adanya kebenaran Allah Tritunggal, yaitu Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Yesus Kristus adalah Allah oknum kedua, Allah yang menjadi manusia. Sebelum dia berinkarnasi menjadi manusia, dia sudah ada. Dia sudah ada dalam kekekalan. Dan sekarang dia menjelma menjadi manusia, sama dengan saudara saya. Saudara-saudara Yesus, istilah Yesus adalah Allah yang kekal yang manusia. Dia memiliki preeksistensi. Sebelum dia ada di dalam dunia ini, dia sudah ada di dalam kekekalan. Bahkan dia pernah mengatakan kepada orang-orang pada masa hidupnya, sebelum Abraham ada, aku ada. Before Abraham was, I am. Artinya, saudara, keberadaan Tuhan Yesus, dia adalah Allah yang kekal. Nah, sekarang Allah itu menjadi manusia, menjadi sama dengan saudara dan saya. Dan waktu dia menjadi manusia, di dalam inkarnasi itu, dia dilahirkan bukan dengan cara manusia belaka. Manusia umumnya sudah dilahirkan karena pertemuan adanya laki-laki dan wanita, adanya hubungan seksual antara pria dan wanita, maka timbul pembuahan, menghasilkan janin, lalu janin itu dikandung dalam kandungan selama 9 bulan, lalu melahirkan anak. Yesus bukan dengan cara demikian, tapi Alkitab memberitahu kepada kita, Yesus dikandung oleh Roh Kudus di dalam
rahim anak darah Maria. Maria pada waktu masih bertunangan dengan Yusuf. Mereka belum melakukan hubungan seksual. Maka saudara Yesus Allah menyatakan diri kepada Maria dengan mengatakan, "Hai Maria, kamu dikaruniai oleh Tuhan. Kamu akan melahirkan seorang anak laki-laki." Lalu Maria mengatakan, "Bagaimana akan mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Lalu mereka berkata, "Bagi Allah tidak ada yang mustahil." Allah juga berbicara melalui malaikat, berbicara kepada Yusuf bahwa anak yang dikandung oleh Maria adalah dari Roh Kudus. Ini pekerjaan Tuhan di dalam diri seorang wanita yang masih perawan, yang telah melahirkan anak laki-laki yang disebut Yesus, di mana dia akan hadir untuk menyelamatkan umatnya. Di sini kita bisa mempelajari, saudara, bahwa pada waktu Yesus menjadi manusia, dia betul-betul manusia 100%. Dengan peristiwa dengan cara yang extraordinary, Roh Kudus bekerja membuai kandungan daripada Maria, sehingga Maria boleh mengandung selama 9 bulan. Dan pada saatnya Yesus dilahirkan menjadi seorang bayi. Lalu dia bertambah besar, bertambah hikmatnya, maka dikasih Allah dan manusia. Yesus mengalami perkembangan seperti manusia pada umumnya. Saudara, kata Yesus Kristus, tetapi ada keunikan di dalam diri pribadi Kristus. Waktu Yesus sebagai manusia, dia betul-betul menjadi manusia yang sempurna. Dia hidup di dalam kekudusan, kebenaran, keadilan. Bahkan Alkitab mengatakan, walaupun dia dicobai, tapi dia tidak pernah berbuat dosa. Dia manusia yang sempurna, yang tanpa dosa. Dan waktu dia menjadi manusia, saudara, bukan berarti sifat keilahiannya berkurang atau sifat keilahiannya menjadi hilang. Tapi dia tetap adalah 100% Allah dan 100% manusia. Ini suatu kebenaran yang extraordinary, yang tidak biasa, tapi inilah yang ada dalam pribadi Kristus. Kristus adalah Allah yang menjadi manusia. Di dalam keadaan sebagai manusia, dia tetap sebagai Allah yang sempurna. 100% Allah, dia tidak kehilangan keilahiannya atau berkurang sifat ilahinya. Sehingga dalam inkarnasi kita memahami Yesus adalah satu pribadi memiliki dua natur. Natur Allah dan natur manusia. Dan ini perlu terjadi dalam pribadi Yesus ini. Yaitu di satu pribadi punya dua natur. Natur Allah dan manusia. Kalau Yesus tidak memiliki natur Allah, dia tidak pernah menjadi juru selamat. Kalau dia tidak punya natur manusia, dia tidak bisa menggantikan dosa manusia. Maka di sini kita melihat keunikan di dalam kita memahami inkarnasi. Yesus Allah yang menjadi manusia. 100% Allah dan 100% manusia. Lalu kita bertanya, untuk apa? Apa maksudnya Allah dengan cara demikian datang ke dalam dunia? Dan untuk apa dia melakukan inkarnasi, saudara? Saudara kata Yesus Kristus, Yesus Allah menjadi manusia, berinkarnasi manusia, punya tujuan. Allah punya rencana. Ada misi kerajaan Allah yang harus dikenapi dalam pribadi Tuhan Yesus Kristus. Lalu misinya apa, saudara? Misinya Yesus datang ke dalam dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari dosa, dari hukuman Allah, supaya manusia boleh dibenarkan, manusia boleh diselamatkan oleh anugerah Tuhan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus.
Lalu kenapa manusia perlu diselamatkan? Saudara kata Yesus Kristus, semua manusia di dalam Adam telah jatuh ke dalam dosa. Semua manusia diperbudak oleh dosa, di dalam kuasa dosa. Dan semua manusia telah mewarisi dosa Adam. Adam berbuat dosa, maka semua manusia di muka bumi ini mewarisi dosa Adam. Di samping itu, manusia juga diperbudak oleh dosa, diperhamba oleh dosa. Maka ada pemahaman yang namanya original sin dan actual sin. Orang yang telah mewarisi dosa Adam, maka orang itu hidup dalam dosa, diperbudak oleh dosa. Saudara, Yesus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa. Terlebih lagi, saudara, Yesus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari kutukan atau hukuman dosa. Karena Alkitab beritahu kepada kita, upah dosa adalah maut. Upah dosa manusia harus mendapat murka Allah. Manusia terpisah dengan Tuhan selama-lamanya dan akan dibuang ke dalam api neraka. Maka sekarang surat Yesus Kristus, Yesus anak Allah, oknum kedua Allah Tritunggal, diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia dari perbudakan dosa, dari kuasa dosa, sekaligus dibebaskan dari hukuman Allah. Lalu bagaimana caranya Yesus menyelamatkan manusia? Maka tadi saya katakan, Yesus harus menjadi manusia sama dengan kita. Tapi Yesus selama hidup sebagai manusia, dia tidak pernah berbuat dosa. Dan misi utamanya, dia datang ke dalam dunia untuk menderita dan mati menanggung dosa manusia. Melalui kematian yang di atas kayu salib, dia menanggung dosa-dosa manusia. Sehingga orang yang percaya kepada Tuhan tidak harus lagi menanggung akibat dosa, karena Kristus telah menanggungnya di atas kayu salib. Di samping itu, Kristus yang telah mati, dia telah bangkit dari antara orang mati untuk melepaskan manusia dari perbudakan dosa, melepaskan manusia dari ikatan dosa, sehingga manusia boleh menjadi ciptaan yang baru, diberikan kuasa rohani untuk tidak berbuat dosa, untuk bagaimana melawan dosa, untuk hidup dalam kebenaran Tuhan. Saudara-saudara Yesus Kristus, waktu seorang bertobat terima Tuhan Yesus, Roh Kudus bekerja memampukan orang itu untuk menikmati kuasa rohani, untuk meninggalkan dosa dan untuk hidup di dalam kebenaran Tuhan. Kristus datang ke dalam dunia untuk mati di kayu salib, untuk menanggung dosa-dosa kita. Sekaligus Yesus datang ke dunia untuk membebaskan manusia dari hukuman Allah, sehingga manusia setelah bertobat terima Tuhan Yesus tidak harus takut lagi akan kematian. Manusia yang percaya Yesus Kristus tidak takut lagi dengan hukuman Allah, karena Kristus di atas kayu salib telah menanggung semua hukuman yang harus jadi timpakan oleh Allah kepada manusia. Di samping itu, saudara, Yesus yang mati dan bangkit dari antara orang mati tadi melepaskan manusia dari perbudakan dosa. Alkitab beritahu kepada kita, dalam Kristus kita ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara, Yesus Kristus, Yesus Allah yang menjadi manusia, tujuan utamanya untuk menyelamatkan manusia dari murka Allah, dari perbudakan dosa. Di samping itu, secara positif, saudara, Tuhan Yesus ingin memperbarui kehidupan kita, untuk merubah status kita sebagai anak-anak Tuhan. Saudara, manusia pada mulai diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya manusia dalam hidupnya boleh memuliakan Allah, menikmati Allah. Tapi setelah manusia jatuh dalam dosa, manusia hidup berpusat pada diri sendiri.
lalu diperbudak oleh dosa. Allah memandang dari surga, gak ada seorang pun yang baik, gak ada pun seorang yang berakal budi. Semua menyeleweng, semua bejat. Tak ada seorang pun yang mencari Allah. Semua orang hidup di dalam dosa. Waktu Yesus datang ke dalam dunia, ingin menyelamatkan kita, sekaligus memperbarui kehidupan saudara. Memperbarui bukannya sekadar merenovasi kehidupan saudara, tapi betul-betul Dia ingin menjadikan kita cipta yang baru dalam Kristus Yesus. Ada satu peristiwa saudara, ada satu hari orang yang sudah lanjut usianya, dia ingin menjual rumahnya yang sudah lama itu ditempatin. Dia menunjukkan satu harga rumah yang akan dijualnya, tapi harganya terlalu tinggi. Sudah sekian lama dia tawar di tempat advertising, tapi nggak ada seorang pun yang berani menawar. Wah, dia agak kecewa. Tapi satu hari saudara, ada seorang pengusaha yang tertarik kepada rumahnya. Lalu saudara, walaupun harganya mahal, pengusaha itu mau bayar harga yang ditentukan oleh ibu tua ini. Nah, ibu tua ini senang sekali karena ada orang yang mau beli rumahnya. Karena orang yang membeli rumahnya itu juga tidak terlalu mempersulit, dia mau bayar harga yang cukup tinggi, maka ibu tua ini rasa sungkan. Lalu dia berusaha untuk memperbaiki rumahnya. Dia coba mengecat rumahnya, dia coba bikin beres kebunnya, dia coba ganti akan kayu-kayu yang sudah mulai lapuk. Bahkan dia ganti karpet yang lebih bagus. Dia keluarkan beberapa $1.000 untuk merenovasi rumah itu, supaya tidak mengecewakan pembeli rumah itu. Tiba saatnya saudara, pembeli rumah itu datang mau menempati tempat itu, saudara. Lalu saudara, waktu dia melihat rumahnya direnovasi, rumahnya dijadikan cat bagus sekali. Lalu saudara, dia mengatakan kepada ibu tua ini, "Ibu, untuk apa kamu repot-repot merenovasi rumah ini? Untuk apa kamu mengecat? Untuk apa kamu ganti karpet? Gak ada gunanya." Ibu tua ini mengatakan, "Kok gak ada gunanya? Kan kamu tinggal masuk, tinggal menempat tempat itu. Semua sudah beres, kebun sudah beres, ya, teras sudah beres, kamar mandi sudah jadi semua bagus, sudah saya renovasi." Lalu pengusaha ini mengatakan, "Ibu, sorry ibu ya, saya beli rumah ini bukan beli rumahnya, saya beli tanahnya. Saya bukan mau merenovasi rumah ibu. Saya ingin hancurkan rumah ibu, saya ingin akan membangun bangunan yang baru, pondasi yang baru, bentuk yang baru yang saya rencanakan. Beda dengan apa yang menjadi pikiran daripada ibu." Saudara-saudara kata Yesus Kristus, pada waktu kita bertobat menerima Tuhan Yesus, kita bukannya menerima anugerah keselamatan, tapi Tuhan ingin memperbarui hidup kita. Bukannya sekedar merenovasi, bukannya sekadar tambah sulam. Alkitab beritahu pada kita, di dalam Kristus kita cipta yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Alkitab juga beritahu pada kita, saudara, kita diselamatkan oleh anugerah melalui iman kepada Kristus. Untuk apa? Supaya kita dipersiapkan melakukan pekerjaan yang baik yang Allah persiapkan di dalam Kristus. Saudara, Yesus Kristus diselamatkan supaya kita boleh menikmati hidup yang baru, punya cara berpikir yang baru, punya tujuan hidup yang baru. Hidup tidak lagi self-centered living, tapi hidup berpusat kepada Allah.
hidup menteladani Kristus. Bagaimana kita hidup memuliakan Allah, menikmati Allah, sampai kita bertemu dengan Tuhan di dalam kekekalan. Saudara, visi inkarnasi, visi yang ingin menyelamatkan manusia berdosa, memperbarui manusia yang berdosa, supaya gambar dan rupa Allah yang telah dirusak oleh dosa diperbarui kembali oleh karya Kristus yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam kehidupan saudara dan saya. Sesuai kata Yesus Kristus, Kristus Allah yang menjadi manusia. Dia telah mengerjakan, menggenapi rencana keselamatan Allah melalui inkarnasi, melalui kematian, kebangkitannya dari antara orang mati. Dia juga mau hadir dalam kehidupan kita, mengubah, memperbarui hidup kita menjadi ciptaan yang baru untuk hidup memuliakan Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, inilah arti inkarnasi. Inkarnasi Yesus Allah menjadi manusia, ingin menyelamatkan kita, memperbarui hidup kita, supaya kita boleh hidup bagi kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kata Yesus Kristus, Yesus hidup selama 33 tahun setengah. Dia hidup melayani kurang lebih waktu yang pendek, cuma 3 tahun setengah. Relatif hidup Yesus singkat, tapi dia telah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Allah Bapa percayakan. Dia telah menyelesaikan misi kerajaan Allah dalam dunia ini. Kalau kita melihat kehidupan Tuhan Yesus, sejak dia kecil dia sadar harus ada di rumah Bapa. Pada waktu orang tuanya mencari dia pada usia 12 tahun, pada waktu ziarah ke Yerusalem, Yesus berkata, "Mengapa engkau mencari aku? Bukankah aku harus ada di rumah Bapakku?" Pada waktu Tuhan Yesus Kristus pelayanan, dia boleh mengatakan, "Makananku." Ia melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Di dalam segala kesibukan pelayanannya, dia punya kesadaran dia hanya mengerjakan pekerjaan Bapa. Dia mengerjakan apa yang dikerjakan oleh Bapa. Lalu pada akhirnya dia mengatakan, sudah selesai. Yesus Kristus selama dalam dunia ini bukan melakukan kehendak sendiri, tapi kehendak Bapa. Dia diutus oleh Allah Bapa. Dia telah menyelesaikan pekerjaan Allah Bapa sampai selesai dalam dunia ini, saudara. Relatif Yesus kehidupannya relatif singkat, tapi dia telah mengerjakan sesuatu yang bernilai, sesuatu yang berharga, sesuatu yang bernilai kekal, yaitu untuk menyelamatkan manusia, untuk membebaskan manusia dari perbudakan dosa, membebaskan manusia untuk kembali hidup dipulihkan oleh Allah dan hidup dipakai oleh Tuhan. Saudara kata Yesus Kristus, selama Yesus ada dalam dunia ini, dia boleh mengerjakan pekerjaan Allah Bapa. Dia juga ingin orang-orang yang percaya atau orang-orang yang sudah jadi murid dia juga melakukan hal yang sama. Di dalam awal permulaan Tuhan Yesus, Yesus bukannya mengerjakan pekerjaan misi kerajaan Allah sendiri. Dia berusaha memanggil, melibatkan manusia terlibat dalam pekerjaan Tuhan, khususnya murid-murid Tuhan Yesus Kristus. Selama Yesus ada dalam dunia, dia melengkapi, mempersiapkan murid-murid yang kelak boleh meneruskan pekerjaan yang Bapa percayakan kepada dia. Suatu saat Yesus berdoa dalam Yohanes pasal 17, berdoa kepada Bapa di surga dengan mengatakan, "Bapa, aku tidak meminta engkau mengambil mereka dari dunia ini, tapi supaya engkau memelihara mereka daripada yang jahat. Seperti engkau mengutus aku, demikian juga aku mengutus mereka." Dan sebelum Yesus naik ke surga,
Dia juga berkata-kata pada murid-muridnya, damai sejahtera bagi kamu, seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Saudara, kita memahami apakah ini misi gereja. Saudara, gereja bisa ada di tengah dunia ini karena misi kerajaan Allah, karena misi Kristus. Kristus yang telah menggerakkan para misioneri pergi ke seluruh dunia, sehingga muncul ada gereja-gereja lokal di seluruh dunia, termasuk yang ada di Indonesia. Allah yang telah mempersiapkan orang-orang diutus ke seluruh dunia untuk mengabarkan Injil. Saudara, surah kedua Yesus Kristus, di dalam kita memahami misi gereja, saudara, kita melihat Yesus adalah teladan misioneri. Dia adalah misioneri yang diutus oleh Bapa. Dia teladan bagaimana mengerjakan misi kerajaan Allah dalam dunia ini. Dan sisi lain lagi, saudara, dia sendiri juga berita misi itu sendiri. Kristus sendiri ada berita misi, dan Kristus sendiri ada teladan menjadi misioneri. Saudara, Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai orang-orang percaya, gereja ada karena misi, dan gereja ada untuk misi hari ini. Maka gereja yang sejati ada gereja, yaitu kumpulan orang-orang yang sedang mengalami anugerah keselamatan dalam Kristus, dan gereja yang menjaga misi kerajaan Allah, seperti doa Tuhan Yesus, doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Saudara-saudara Tuhan Yesus Kristus, sebelum Yesus naik ke surga, ada waktu 40 hari Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya dan berbicara tentang kerajaan Allah. Selama 40 hari berulang-ulang bicara tentang kerajaan Allah. Setelah waktunya, kita melihat Yesus juga berkata kepada murid-muridnya, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga, di bumi. Kamu pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Aku akan menyertai kamu senantiasa sampai kesudahan zaman. Yesus juga mengatakan, Roh Kudus akan turun ke atas kamu, dan kamu akan saksiku di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Saudara, gereja ada untuk menjaga misi kerajaan Allah, yang kita kenal juga namanya amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Amanat agung itu bukan sekedar anjuran, bukan nasihat, atau sekedar satu himbauan. Amanat agung adalah perintah Tuhan. Paulus pernah mengatakan, celakalah aku kalau aku tidak mengabarkan Injil. Gereja ada karena ada misi Tuhan yang belum selesai. Maka tugas kita harus mengabarkan Injil, menjadikan segala bangsa murid Tuhan, dan orang yang melakukan pelayanan penginjilan atau misi kerajaan Allah, pasti di situ Allah akan menyertai. Roh Kudus akan berikan hikmat kuasa untuk di dalam melaksanakan akan amanat agung Tuhan Yesus Kristus. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kita percaya dalam Injil kuasa Allah. Kuasa Allah yang menyelamatkan, kuasa Allah yang merubah hidup orang itu. Saya percaya setiap kita yang sudah mengalami anugerah keselamatan, sudah dimeterai Roh Kudus, diubah oleh Tuhan, hati kita akan muncul beban belas kasihan kepada orang lain yang masih hidup dalam dosa menuju kebinasaan, dan sedang tiba murka Allah pada saatnya mereka akan mati, dan mati akan terima hukuman Tuhan. Timbul kita ada belas kasihan seperti Kristus. Kristus selama hidupnya waktu melihat orang banyak itu tergeraklah hatinya oleh belas kasihan.
karena mereka lelah terlantar seperti domba tak bergembala. Yesus mengatakan tuaian banyak tetapi pekerja sedikit. Maka oleh sebab itu mintalah Tuhan empunya tuaian supaya dia boleh melakukan pekerjaan-pekerjaan tuaian itu. Saya pernah memberikan suatu pelatihan penginjilan, dan di situ ada suatu peserta di dalam pelatihan penginjilan itu, seorang majelis gereja yang sudah aktif melayani Tuhan selama 25 tahun. Dia orang yang punya kapasitas. Dia juga orang yang siap untuk melayani. Sehingga ada banyak kegiatan gereja, dia selalu terlibat di dalam pekerjaan Tuhan. Tapi saudara, pada saat dia ikut pelatihan penginjilan, dia disadarkan. Disadarkan saudara, selama 25 tahun dia melayani, dia belum pernah membawa satu jiwa pun untuk bertobat percaya kepada Tuhan Yesus. Dia hanya sibuk melayani aktivitas gereja, tapi tidak fokus kepada misi kerajaan Allah. Tidak fokus kepada pribadi dan karya Tuhan. Sehingga selama 25 tahun dia tidak ada buah Injil. Tidak satu jiwa pun yang dibawa kepada Tuhan. Lalu saudara, Tuhan merubah hidupnya. Mulai hati itu dia komit. Dia mau sungguh-sungguh mengutamakan di dalam menggarap misi kerajaan Allah, menggarap misi penginjilan. Yang membuat saya terkejut saudara, bahwa dia baru dengar Injil yang sejati pada saat dia ikut pelatihan penginjilan. Waktu itu saya panggil dia untuk menjadi seorang simulator. Dia memerankan sebagai orang yang belum percaya Tuhan. Lalu saya mengabarkan Injil kepada orang itu. Secara pandangan manusia saya sedang bersimulasi. Tapi secara pandangan majelis itu seperti dia real sedang diinjili. Lalu dia boleh mengalami kehadiran Tuhan. Firman Tuhan bekerja, kuasa dia bekerja. Disitulah dia sungguh-sungguh mengalami pertobatan. Saya kadang-kadang meragukan pertobatan orang-orang Kristen, yaitu setelah bertobat tak punya hati untuk membawa orang kepada Kristus. Sesuai kata Yesus Kristus, satu hambatan yang paling besar dalam pekabaran Injil bukan tantangan dari luar, tapi tantangan dari dalam. Yaitu banyak orang-orang Kristen yang sesungguhnya belum mengalami true conversion, belum mengalami pertobatan, belum mengalami kuasa Injil, belum mengalami keindahan hidup sebagai anak Tuhan. Bagaimana seseorang yang belum mengalami kuasa Injil, belum dirubah oleh Tuhan, belum mengalami pekerjaan Allah Roh Kudus, punya beban dalam mengabarkan Injil? Saudara-saudara, kata Yesus Kristus, setelah Paulus bertobat, dia mengatakan, keinginan hatiku dan doaku kepada Allah supaya mereka diselamatkan. Karena walaupun mereka giat untuk Allah, tapi mereka tanpa pengertian yang benar. Saudara, Injil pun disampaikan dengan jelas, dengan benar. Iman timbul karena pendengaran firman Kristus. Hari ini banyak orang yang mengatakan diri Kristen, tapi sesungguhnya belum mengenal Kristus dan salibnya, saudara. Saudara, Yesus Kristus sebagai orang-orang yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita untuk mengerjakan pelayanan pekabaran Injil. Ini bukan himbauan, ini bukan anjuran, ini perintah. Perintah dijalankan. Kalau kita nggak menjalankan, ada kemungkinan engkau belum diselamatkan. Yang kedua, engkau masih dosa. Engkau sedang ada problem rohani yang serius, sehingga Roh Kudus kurang sepenuhnya bekerja dalam hati saudara. Engkau sedang mendukakan Roh Kudus. Engkau sedang memadamkan Roh Kudus, sehingga bergairah mengabarkan Injil menjadi padam atau melemah. Orang Kristen sungguh-sungguh bertobat,
Orang Kristus sungguh bertumbuh dalam Kristus. Pikiran dan perasaan Kristus menguasai hatinya. Maka dia punya beban melihat orang-orang berdosa yang memerlukan keselamatan. Punya beban dari orang berdosa supaya mereka diselamatkan dari perbudakan dosa dan boleh hidup sebagai anak Allah. Kita melihat orang lain yang sedang menuju kebinasan, menuju maut. Kita rindu terbeban supaya mereka bertobat menerima Tuhan Yesus dan diselamatkan dari murka Allah yang akan datang. Saudara Tuhan Yesus Kristus, kita mengapa mengabarkan Injil? Karena Yesus satu-satunya juru selamat. Gak ada keselamatan di luar Kristus. Kristus satu-satunya juru selamat. Tidak ada pendiri agama atau siapapun di muka bumi ini yang mati menanggung dosa manusia, yang bangkit memberikan jaminan kemenangan atas dosa, yang naik ke surga memberikan jaminan kita diterima oleh Tuhan. Tidak ada. Yesus satu-satunya juru selamat. Dan Yesus satu-satunya yang memberikan jaminan. Di dalam Kristus kita akan mengalami transformasi rohani. Ada perubahan hidup yang Tuhan mau kerjakan. Sehingga hidup kita ini boleh menjadi hidup yang punya nilai, punya tujuan. Bukan hanya dalam kesementaraan dalam dunia ini. Punya tujuan, punya nilai di dalam kekekalan di depan Tuhan. Saya kadang-kadang berpikir, jikalau 40 tahun yang lalu saya nggak bertobat, saya nggak sungguh-sungguh menjadi pengikut Kristus, saya nggak sungguh-sungguh dilahirkan baru, saya nggak menikmati segala janji Tuhan, saya nggak tahu bagaimana hidup saya hari ini. Tapi puji syukur 40 tahun yang lalu Allah boleh mencari saya, mempertobatkan hidup saya, sehingga saya memahami anugerah keselamatan di dalam Kristus. Lalu saya boleh diperbarui sadar akan panggilan Tuhan hidup saya, menjadi saksi Tuhan, memberitakan Kristus sebagai juru selamat dan Tuhan satu-satunya. Sekaligus dalam sehari-hari boleh menyatakan kehidupan yang diubahkan melalui pekerjaan yang baik yang Tuhan kerjakan, sehingga boleh memuliakan Bapa yang di surga. Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus, Yesus Allah berinkarnasi menjadi manusia untuk menyatakan misi Allah dalam dunia ini. Dan dia mengutus setiap orang yang percaya. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Untuk apa? Untuk kita boleh mengabarkan Injil. Mengingat misi Allah menyelamatkan manusia yang berdosa dari murka Allah, dari perbudakan dosa. Sekaligus kita boleh berikan suatu pengharapan bahwa di dalam Kristus, bagaimana rusaknya, bagaimanapun keadaan parahnya hidup mereka, di dalam Kristus ada kuasa Injil yang akan mentransformasi, memperbarui. Bukannya sekedar tambah sulam, bukan sekedar memperbaiki, tapi untuk memperbarui, merestorasi hidup kita, supaya hidup kita kembali untuk memuliakan Tuhan, supaya hidup kita kembali boleh diperkenan dan dipakai oleh Tuhan. Suatu kebahagiaan yang besar jika kita memahami inkarnasi, kita memahami karya Kristus di dalam inkarnasi untuk kita orang berdosa. Kristus adalah berita misi itu sendiri. Dan Kristus ingin supaya kita boleh memberitakan Injil kepada segala bangsa, supaya mereka boleh diselamatkan, supaya mereka boleh diperbarui kehidupannya. Sekaligus Yesus menjadi teladan misi. Saudara, Yesus bagaimana teladan menjaga misi Allah. Dia mau datang ke dalam dunia, mau merendahkan diri, mau mengidentifikasikan diri dengan orang yang diinjili, saudara. Yesus membangun relasi dengan orang-orang yang diinjili. Yesus sudah bergaul dengan perempuan Samaria di Sumur Yakub. Yesus bisa menerima orang berdosa, mengasihi orang berdosa,
Dan Yesus akhirnya juga mau mati menanggung dosa manusia. Yesus mau bersahabat dengan pemungut cukai. Dia mau menerima pemungut cukai, sehingga pemungut cukai boleh mengenal Yesus dan menerima anugerah keselamatan. Dan pemungut cukai boleh diubah hidupnya oleh Tuhan. Saudara Tuhan Yesus Kristus, hari ini sedikit orang Kristen sungguh memahami akan inkarnasi, memahami misi kerajaan Allah. Dan di antara yang sedikit itu, kita melihat ada beberapa orang yang sungguh-sungguh memahami misi kerajaan Allah. Di dalam Alkitab kita melihat Rasul Paulus. Rasul Paulus adalah rasul yang terakhir, tapi rasul yang paling memahami anugerah Tuhan, anugerah keselamatan yang Tuhan berikan. Dia mengatakan malah segala sesuatu ku anggap sampah karena Kristus. Dia tahu anugerah Tuhan, dan dia tidak mensia-siakan anugerah Tuhan. Dia boleh mengatakan, aku ada sebagaimana ada aku sekarang. Dan kasih karunia yang ada padaku tidak sia-sia. Tapi aku bekerja lebih keras daripada mereka semua. Bukan karena aku, tapi karena kasih karunia Allah yang menyertai aku. Dia juga boleh mengatakan seperti mirip yang dikatakan Tuhan. Aku telah mengakhiri garis akhir. Aku telah memelihara iman. Sekarang tersedia mahkota kehidupan yang dikaruniakan kepadaku. Bukan hanya kepadaku, tapi kepada orang-orang yang menantikan kedatangannya. Yesus mengatakan seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus kamu. Paulus meresponi panggilan Tuhan. Seumur hidupnya dia menggenapi kehendak Tuhan. Bahkan dia mengatakan, aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal aku bisa mencapai garis akhir, menyelesaikan tugas yang diberikan Tuhan Yesus kepadaku untuk memberitakan Injil kasih karunia Allah. Paulus ini teladan, menteladani Tuhan Yesus mengerjakan misi kerajaan Allah. Ada satu orang lagi, ya saudara, yang dikenal sebagai tokoh misi yang besar di Amerika, yaitu David Brainerd. David Brainerd, saudara, seorang misionari yang dipakai Tuhan untuk menginjili suku Indian. Saudara, pada waktu dia melayani, gak banyak orang yang tahu, saudara. Tapi setelah dia melewati satu pelayanan, bahkan dia meninggal dalam usia 29 tahun, lewat buku hariannya kita mengetahui Allah telah memakai David Brainerd. Salah satu buku hariannya dia mengatakan demikian, ini saya akan bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Ini saya Tuhan, utuslah saya. Utuslah saya sampai ke ujung bumi. Utuslah saya kepada bangsa-bangsa kafir yang liar dan ganas di padang belantara. Utuslah aku menjauhi segala sesuatu yang dinamakan kenyamanan di bumi atau kenyamanan di dunia. Utuslah saya bahkan kepada maut sekalipun, bila itu dalam pelayanan bagimu dan untuk memperluas kerajaanmu. Buku ini akhirnya, saudara, ditulis di dalam Memory of the Reverend David Brainerd. Dan ini yang memberikan inspirasi bagi William Carey, Henry Martin, Robert Cheney. Saudara kata Yesus Kristus, David Brainerd relatif umurnya pendek, 29 tahun, saudara. Tapi dia telah menyelesaikan panggilan Tuhan, mereka misi Allah, sehingga ratusan orang Indian boleh dimenangkan bagi Kristus. Banyak kesulitan, tantangan yang dihadapi, tapi dia menikmati penyertaan Tuhan, kuasa Tuhan, sehingga Injil dikabarkan dan banyak orang diubahkan hidupnya oleh Tuhan. Satu kali, saudara, sebelum dia meninggal dunia, dia pernah ada suatu kesempatan dipanggil untuk menjadi gembala sidang di tempat yang sangat maju sekali, yaitu di suatu tempat di namanya Sheffield,
dia didatangi seorang yang mengundang, mendesak dia untuk menjadi gembala sidang di satu gereja yang besar, yang terkaya di pulau yang terkenal itu. Tapi saudara Yesus Kristus, dia menolak, saudara, undangan untuk menjadi seorang gembala sidang di tempat gereja yang besar, saudara. Saudara kata Yesus, kenapa, saudara? Karena dia berkomitmen, saudara, untuk betul-betul hidup bagi Kristus. Di dalam buku hariannya, dia mengatakan, selamat berpisah teman-teman dan kenyamanan dunia. Juga yang paling saya kasih, bila Tuhan meminta saya, selamat tinggal, saya rela menghabiskan hidup saya sampai saat terakhir dalam gua-gua, celah-celah gunung di bumi, bila dengan demikian kerajaan Kristus dapat diperluas. Saudara, David Brainerd banyak memberikan inspirasi di dalam misionari modern hari ini. Orang yang punya dedikasi menyerahkan hidupnya kepada Kristus. Orang yang menteladani Kristus untuk menyerahkan misi kerajaan Allah. Hari ini, saudara, kita boleh mendengar firman Tuhan. Yesus yang kita rayakan Natal, Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Dia rela mengosongkan diri, menjadi hamba, menjadi manusia, bahkan menderita mati di kayu salib untuk mengenapkan misi kerajaan Allah. Melaluinya, saudara, banyak orang yang boleh diubahkan, menerima anugerah keselamatan, diperbarui hidupnya oleh Tuhan. Dan Tuhan membangkitkan Paulus untuk meneruskan misi kerajaan Allah. Di dalam masa modern, Allah membangkitkan David Brainerd. Hari ini juga Tuhan memanggil saudara. Seperti Bapa mengutus aku, demikian juga aku mengutus engkau. Maka engkau yang telah menerima anugerah keselamatan, engkau menjawab panggilan Tuhan. Tuhan, saya mau juga dipakai Tuhan, diutus untuk mengabarkan Injil, supaya orang boleh dibebaskan dari perbudakan dosa. Mereka boleh dimiliki oleh Tuhan dan diperbarui hidupnya oleh Kristus. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang kepadamu. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami renungkan bersama-sama. Berkata manusia sudah berlalu, tapi pekerjaan Roh-Mu yang kudus terus bekerja mengingatkan firman yang kami sudah dengar dan menggerakkan hati kami untuk meresponi kebenaran Tuhan. Inilah doa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bersyukur untuk firman Tuhan sudah diberitakan. Biarlah kita boleh mengucap syukur untuk semuanya itu dan melakukannya. Hari ini kita juga diberi kesempatan untuk mengembalikan, mengucap syukur dalam bentuk hal-hal jasmani yang sudah Tuhan berikan pada kita. Kita memberikan persembahan, kita mau angkat suatu pujian. Kami puji dengan riang di Kau Allah yang besar. Bagai bunga terima siang, hati kami pun senang, hati kami mekar. Bang
yang ketiga. Semuanya yang kau cipta memantulkan sinarmu, para malaikat surga naikkan puji bagimu. Padang, hutan, dan samudra, bukit, gunung, dan lembah, marga satwa bergembira, ngajak kami pun serta. Mari kita pun memuji dengan suara menggegap, menyanyikan kuasa kasih yang teguh serta tetap. Kita maju dan bernyanyi, daya walau diserang, ikut mengagungkan kasih dalam lagu pemenang. Mari kita berdoa. Kami kembali datang pada Engkau Allah yang Maha Kasih. Ucapan syukur kami untuk setiap berkat jasmani, untuk kesehatan, untuk setiap uang, untuk setiap bantuan, untuk apapun yang sudah Tuhan berikan bagi kami. Biarlah Tuhan, ketika kami memberikan persembahan ini, hati kami mengingat akan panggilan hidup kami untuk memuliakan Tuhan, untuk memberikan hidup kami sesuatu yang bagi Tuhan. Biarlah persembahan ini boleh membantu pekerjaan Tuhan yang gereja kami. Biarlah hati yang takut akan Tuhan, bertanggung jawab padamu, Engkau berikan bagi para pengurus yang mengurus ini, dan biarlah gereja kami boleh berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini, kita mengingat bahwa ketika bayi itu lahir tidak untuk hal yang sia-sia. Kasih yang ajaib ketika lahir, ya, dia besar, tumbuh, akhirnya mati di Golgota, ya, untuk menebus dosa kita. Kasih yang ajaib itu, kasih dari Golgota itu, ya, membawa Tuhan dari sorga. Untuk apa? Bahwa kita kembali kepada Tuhan. Biarlah ketika ibadah ini berakhir, kita ingat bahwa kita hidup untuk sesuatu. Kita hidup untuk mulia nama Tuhan. Tanyakan pujian ini ketiga baitnya, kasih yang ajaib, kasih dari Golgota. Lihatlah kalimat dengan kalimat dan katakan itu di hadapan Tuhan. Ku mau masyurkan kasih Allah. Kasih dari Golgota, kasih yang ajaib membawa Tuhan dari sorga. Walaupun ku pernah jadi seterumu, namun kau cari ku kembali. Masyurkan kasih Allah, berkat yang ajaib, berkat dari Tuhanku, berkat yang ajaib bagai sinar fajar merekah. Walaupun ku pernah sesat dalam dosa, namun anaknya selamatkanku. Di hadapan Tuhan ku memuji Dia, ku mau tinggikan berkat Allah. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Ku mau serahkan hidup
untuk memuliakannya. Terang Injilnya, terang yang sesungguhnya. Terang Injilnya yang memberi hikmat kekuatan. Walau dalam gelap, Ia memberi terang. Ia memberi terang, terang salibnya. Ku mau serahkan hidup untuk memuliakannya, menuntun mereka kepadanya. Biarlah kita boleh meminta pertolongan Tuhan ketika kita mau serahkan hidup, memuliakan Tuhan, menuntun mereka yang berpercaya kepada Tuhan. Kita siapkan hati kita mendengarkan dan menerima doa berkat. Saudara dikasihi Tuhan Yesus, arahkan hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya cinta kasih dari Allah Bapa, anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai dan memberkati saudara-saudara sekalian, mulai sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Amin. Saat teduh ibadah selesai, Tuhan memberkati kita semua. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu.